Pemilihan kepala daerah DKI baru akan berlangsung di tahun 2017, namun hingar-bingar politiknya sudah terjadi sekarang ini. Menariknya, Pilkada DKI Jakarta saat ini diwarnai rebutan dukungan parpol untuk para bakal calon. Hari ini, 7 parpol mengadakan pertemuan, di antaranya adalah PDIP, Gerindra, Demokrat, PKS, PAN, PKB, dan P3. Meski pertemuan dilakukan secara tertutup, namun berhembus kabar ketujuh parpol tersebut membentuk koalisi besar untuk mengusung satu pasang bakal calon DKI 1. Dukungan parpol seakan menjadi kendaraan bagi para bakal calon untuk melaju ke kursi nomor 1 DKI itu. Apalagi, KPUD DKI sudah memastikan bahwa tidak akan ada calon perseorangan di Pilkada DKI 2017 mendatang. Karena ini satu-satunya bakal pasangan calon yang menyerahkan berkas dan kemudian ternyata tidak memenuhi syarat, dipastikan bahwa Pilkada DKI 2017 tidak ada calon dari perseorangan. Ada beberapa nama yang saat ini sudah mendapatkan dukungan besar dari warga Jakarta. Sebut saja Ahok atau Basuki Cahayapurnama. Meski banyak kendala saat ia memutuskan untuk kembali mencalonkan diri sebagai calon pemimpin DKI, nyatanya Ahok terus melenggang maju. Risma pun seolah tak mau kalah meski pencalonan dirinya atas perintah parpol yang mengusungnya. Lain lagi dengan Sandiaga Uno. Meski tetap mendapatkan dukungan dari Gerindra, Sandiaga percaya diri mencalonkan dirinya sejak awal musim pilkada. Lantas, pemimpin seperti apa yang pantas duduk di kursi DKI nomor 1 itu? Saksikan dialognya dalam Talk to iNews malam ini dengan tema Siapa Pantas Pimpin DKI. Siapa pantas pimpin DKI Jakarta? Itulah tema kita malam hari ini dan 4 orang tamu saya telah hadir. Yang paling kanan adalah Rizal Ramli, mantan Menteri Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo yang baru saja di-reshuffle beberapa waktu yang lalu, yang digadang-gadang akan dicalonkan untuk maju sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta. Selamat malam Bang Rizal. Selamat malam. Apa kabar? Baik. Dan di sebelahnya ada Bang Ihsanuddin Nursi yang dipastikan gagal melaju sebagai calon independen. Selamat malam Bang Nursi. Malam. Ada Henry Satrio, pengamat politik dari Universitas Paramadina. Selamat malam. Selamat malam. Henry. Dari Bu Betty Epsilon Idrus, anggota KPUD DKI Jakarta. Selamat malam Bu Betty. Malam, Saya ke Bang Nursi dulu. Bang Nursi, sebenarnya Anda tuh punya dukungan nggak sih? Dari 600.000 diklaim cuma bisa menyerahkan kurang dari 20.000 lembar dukungan KTP. Komunitas pendukung Ihsanuddin Nursi pada Maret itu mencoba menabulasi sudah sampai 200 ribuan. Itu dukungan real? Real posisinya. Tetapi memang ada beberapa masalah. Masalah utamanya ketika masuk ke persoalan entry data. Karena KPU itu minta soft copy dan minta fotokopi seluruhnya. Kali tiga. Jadi Anda bayangkan kalau dia 600 ribu, kita hitung 600 ribu. Karena kan kita harus mencegah kegagalan. 600 ribu kali 3, 1,8 juta kopi. Tapi itu kan persyaratan yang Anda sudah tahu jauh-jauh hari sebelumnya. Itu kan menunjukkan sebenarnya Anda ini serius nggak sih mau maju sebagai calon independen? Persoalannya saya serius atau tidak serius, saya tidak dalam posisi mencalonkan diri. Saya dicalonkan. Siapa yang mencalonkan Anda? Teman-teman, para sejawat saya dan teman-teman posisinya. Nah ketika ditabulasi dari mulai Maret sampai dengan posisi itu, pertarungannya menjadi lebih berat lagi karena, maaf ya, di lapis bawah tuh memang repot menghadapinya. Apa yang membuat Anda kerepotan? Tidak ada makan siang gratis. Jadi semuanya butuh uang, kasarnya seperti itu? Tidak ada makan siang gratis poinnya. Nah, tapi ada poin lebih lanjut lagi. Yang kita temukan sesungguhnya justru mereka yang memberikan KTP gratis itu, mereka punya kemarahan. Mereka punya kerinduan. Mereka punya kemarahan terhadap situasi yang ada. Mereka punya kerinduan terhadap situasi yang lebih nyaman gitu ya. Dan mereka punya persoalan yang sangat mendasar. Mereka adalah korban-korban, saya menyebutnya sebagai sistem perbudakan modern. Baik, kita tahan dulu. Mbak Betty, sebenarnya dari 600 ribu diklaim pasangan Ihsanuddin Nursi, berapa yang diterima oleh KPU realnya? Sampai jam 4 sore, 4 sore kemarin, kami masih menunggu tambahan dokumen yang Pak Nursi bilang akan ditambahkan kepada KPU DKI Jakarta. Jam 4 ketika kami tutup, tambahan itu tidak ada, jadi Pak Nursi menyerahkan sekitar 9 kardus dukungan yang berapa kemudian isinya?
yang kemudian kami hitung semuanya kalau jumlah dukungannya sendiri 19.505, tapi jumlah fotokopi KTP-nya 19.746. Artinya ada yang menyerahkan KTP tapi tidak memberikan Surat dukungan kepada Pak Nursi. Jadi sekitar 19.500 itu Mas yang kami terima. Dan itu belum terverifikasi, artinya masih bisa saja jumlahnya tetap atau berkurang seperti Bisa, itu? karena kan kita masih meneliti jumlah saja dan sebarannya apakah sudah di 4 kabupaten kota atau belum. Jadi pas kemarin malam ketika kita hitung dan kita plenokan, memang Pak Nursi juga tidak menyerahkan soft copy-nya ke kami, sehingga disimpulkan ya memang jauh banget ya dari 532.213. Disimpulkan memang Pak Nursi belum dapat dicalonkan dari jalur perseorangan. Saya kira pernyataan main-main doang itu menarik gitu ya. Karena pada hakikatnya KPU konsisten. Saya harus hargai KPU konsisten. Jam 4 dia tutup pintu. Tambahan data dari kami datang sekitar pukul 18 lewat. KPU tetap tidak mau menerima karena KPU sudah menolak sebelumnya calon yang datang pukul 16 lewat 1. Betul. Pukul 16 lewat 1. Dalam bahasa yang lain, KPU pakai kacamata kuda menerapkan aturan. Itu fine, kalau posisi kayak gitu nggak apa-apa. Tapi kalau bilang saya main-main, saya balik ke dalam tesis saya bahwa saya memperoleh kepercayaan itu saya adaptasi, dan saya tampak gembar-gembor, saya coba manage di bawah, di lapangan, dan yang saya raih adalah posisi bagaimana sesungguhnya persoalan kepercayaan itu mewujudkan pada tindakan nyata dalam bentuk fotokopi dan surat dukungan. Posisinya nggak ada makan siang gratis. Baik, Mas Henry, sesulit itukah seorang calon independen untuk maju sebagai calon independen di Jakarta? Bukan hanya di Jakarta saya rasa, yang namanya calon independen memang butuh effort lebih. Karena memang kan hitung-hitungannya ada sebuah partai politik yang memang kendaraannya sudah jelas. Nah ini kan kalau calon independen kan mau bikin kendaraan sendiri. Kalau kita ingat mobilnya Pak Jokowi yang SMK itu kan juga susah, mobilnya ada izinnya nggak dapat gitu kan. Sama seperti ini. Nah tapi memang dengan dukungan-dukungan yang memang berlimpah ruah, jadi artinya KPU memang ingin memastikan atau aturan yang ada ini memang ingin memastikan bahwa yang maju lewat jalur independen memang benar-benar ada dukungannya. Karena kan sebuah pemilihan umum ini kan mahal kan harganya. Tapi saya salut juga kalau memang jangankan 250.000 seperti itu, 19.000 aja saya aja belum tentu dapat. Jadi memang menurut saya sih cukup banyak saja. Hanya memang kan 523 ya Pak? 523, 532, 213. Nah, makanya itu kan memang cukup banyak sekali, dan memang sayang sekali kalau di 2012 lalu kita punya 2 pasang calon yang independen, nampaknya memang tahun ini murni partai politik dan bisa jadi head to head. Baik, Bang Rizal serius nih mau maju jadi calon gubernur DKI Jakarta? Saya belum memutuskan, masih melihat situasi, ingin dulu meresap pikiran dan perasaan rakyat di Jakarta. Apalagi diresapi ini waktu sudah semakin sedikit kan untuk bisa bertarung melalui jalur parpol? Enggak, waktunya masih cukup lama kok, ya. Atau ini sebenarnya seorang Rizal Ramli lebih pada gengsi saja, inginnya dipinang, bukan mengemis-ngemis kepada partai politik? Pada dasarnya rakyatlah yang menentukan siapa yang dia mau jadi pemimpin. Tapi satu hal yang saya rasakan, banyak sekali keresahan di Jakarta. Ada anggapan pemimpinnya semena-mena, melakukan penggusuran seenaknya, dan sering merendahkan berbagai kelompok kalangan di masyarakat. Nah, menurut saya kita harus lebih manusiawi. Kita bisa ubah Jakarta tanpa tangisan kok. Saya kemarin ke akuarium. Kampung Akuarium Jakarta Utara. Akuarium yang digusur itu ada 4 hektar. Apa yang Anda temukan di sana? Itu ada 400 keluarga digusur, nggak dikasih uang sepeser pun. Padahal mereka udah tinggal 30 tahun, 40 tahun. Setiap bulan bayar PBB, tapi sama sekali nggak dikasih kompensasi. Mereka dipindahkan ke satu lokasi yang sangat jauh, susah buat cari makan. Dan yang kedua, mereka itu harus bayar sewa setiap bulan. Padahal kalau dilihat 4 hektar, kita bangun setengah hektar, bikin apartemen susun untuk penduduk di sana,
masing-masing keluarga dapat 50 meter persegi, biayanya paling hanya 200 miliar. Anda kemarin datang ke Kampung Akori memposisikan diri sebagai bakal calon gubernur atau seorang Rizal Ramli saja? Saya nggak ada bakal-bakal apa. Ya kan, kita diundang aja sama kawan-kawan, terutama masyarakat yang digusur. Nah, setengah hektarnya lagi kita bisa bikin taman yang bagus. 3 hektarnya kita tenderkan ke swasta, bisa dapat 1 meter perseginya 25 juta. Jadi dari penjualan 3 hektar itu bisa dapat 750 miliar, bisa buat ngebangun ini gratis supaya rakyatnya dapat, dan pemerintah DKI juga untung. Inilah pola yang dilakukan oleh Lee Kuan Yew di Singapura. Perumahan kumuh dibersihkan, dibikinkan flat-flat, tetapi dijaga agar supaya terjadi integrasi sosial. Harus ada turunan Tionghoanya, turunan Melayu, turunan keberagaman etnis dijaga, keberagaman ya? etnis. Baik, sejauh ini apakah sudah ada partai politik yang mendekati Anda setelah Anda lengser dari kabinet? Nggak usah mendekatin, kita kan banyak teman di mana-mana, di partai politik, di apa, ya kan? Itu urusan partai politik lah. Kami hanya berminat, ya kan, ingin mengetahui perasaan rakyat, apa yang mereka impikan, dan apa yang mereka inginkan untuk Jakarta. Kalau Anda ingin ikut pilkada, Anda mau jadi calon gubernur atau boleh menjadi calon wakil gubernur? Pilihannya apa? Saya sih nggak berandai-andai. Saya pikir yang paling penting harus ada perubahan di Jakarta. Dulu, waktu zaman Bang Ali, senior dan sahabat kami, DKI itu nggak punya uang. Tapi Bang Ali bangun banyak hal sekali. Penghijauan, gelanggang remaja. Sejak itu DKI punya uang ratusan triliun, tapi rakyatnya nyaris nggak dapat apa-apa. Ini yang harus diubah. Bang Nursi, apa pesan Anda kepada Rizal Ramli? Anda kan juga, Anda baru saja gagal jadi calon independen, dan sekarang udah menjadi warga Jakarta biasa. Apa yang bisa Anda pesankan kepada seorang Rizal Ramli yang masih menunggu pinangan dari partai politik nih? Sejak Anda salah menggunakan istilah untuk saya. Saya tidak pernah merasa menjadi apa-apa. Waktu saya anggota dewan pun, saya termasuk anggota dewan yang berani ngedeprok gitu ya. Jadi warga biasa itu buat saya tahta itu bukan apa-apa. Yang penting tadi kalimatnya, bagaimana kita bisa merasakan suasana kemasyarakatan. Itu karenanya dalam panggung berpolitik di Indonesia, maaf kalau saya harus bicara, saya bicara tentang bagaimana sebenarnya kekuatan rakyat. Yang tentu bisa berhadapan dengan kekuatan modal. Dan dalam praktek di DKI, itu yang terjadi. Kekuatan rakyat berhadapan dengan kekuatan modal. Saya ingin mengatakan, kekuatan rakyat seperti ini selalu akan jadi korban ketika kekuatan modal, istilah saya para tauke, para bandar, itu memang ingin mencengkram suasana properti di Jakarta. Itulah bayangan saya, sesungguhnya kalau saya menjadi gubernur. Yang saya bayangkan lebih lanjut adalah bagaimana perbudakan modern lewat properti dan keuangan serta transportasi itu kita kurangi. Kalau kita bilang tidak, kita bisa hilangkan. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh gubernur ke depan. Termasuk Rizal Ramli ya? Termasuk Rizal Ramli. Saya tidak peduli siapapun. Rizal Ramli kenal saya siapa, saya kenal Rizal Ramli dengan baik posisinya. Yang ingin saya sampaikan, sepanjang itu dia dilakukan, DKI tetap menerapkan sistem perbudakan modern. Dan saya ingin mengurangi proses yang dilakukan oleh KPUD itu cuma sekedar infrastruktur untuk melanjutkan sistem perbudakan modern itu, atau kita mengurangi, dia cuma alat kok, cuma infrastruktur dengan segala macam aturan yang dibuat oleh KPUD, KPU atau oleh DPR. Nah, faktanya seperti penjelasan Henry adalah seorang calon independen itu punya biaya mahal, kendati punya minat untuk memperbaiki sistem perbudakan modern. Kendati kita punya dan tidak serta-merta orang yang mau diubah itu setuju atau memberikan dukungannya kepada calon independen? Mau sesungguhnya. Yang menjadi penghalang apa? Yang jadi penghalang adalah kita sudah masuk budaya politik wanipiro. Kita sudah masuk budaya politik transaksional. Masyarakat di bawah juga nggak ngerti. Itu di semua kelas masyarakat atau di kelas tertentu saja yang Anda temukan di lapangan? Saya mau bilang sama Anda, bukan kelas masyarakat Indonesia atau Jakarta, kelas masyarakat Amerika pun seperti itu. Itu kata-kata Hugh Klein, penulis politik di majalah Time, 40 tahun dia bicara tentang politik di Amerika, bahwa kata kuncinya adalah uang. Kalau di Jakarta bisa kita ubah bahwa proses politik itu tanpa uang, maka sesungguhnya terjadi apa? Revolusi sosial. Baik, mari kita lanjutkan lagi. Oke. Dan pemirsa tetap bersama kami, terutama pasca pertemuan 7 partai politik siang tadi, membahas siapa yang akan mereka majukan sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta. Talk to Anyus segera kembali.